Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, pada saat hari ini kita berada di bulan Ekumene, di mana bersama-sama kita diingatkan kembali gereja yang begitu beragam pada dasarnya memiliki panggilan yang sama, yaitu mewartakan kabar sukacita Injil di muka bumi ini. Gereja adalah rekan sekerja Allah, di mana gereja adalah tubuh Kristus dan Allah Sang Kepala gereja. Dan pada saat hari ini bersama-sama di dalam ibadah keluarga, mari kita hayati dan terlebih dahulu kita merasakan kesatuan hidup di dalam gereja dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 257. Kita nyanyikan bait yang pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini hanya kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama ibadah kita, mari kita dasari dengan kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-34. Yang demikian, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, di dalam imamat kita ditunjukkan sebuah ketegasan bagaimana memperlakukan kasih di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada saat hari ini pun kita juga mengimani kasih itu pun juga ditekankan dan digenapkan kembali melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kawan yang sejati bagi hidup kita. Oleh sebab itu, dalam persekutuan, di dalam tubuh gereja, dan kita adalah bagian dari gereja itu. Kita adalah tubuh dan bagian dari gereja yang dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Sekiranya juga dipenuhi dengan hikmat kasih Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menanggapi
dasar ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan bait yang pertama, Yesus kawan yang sejati. Pada saat hari ini bersama kita akan menggumulkan sabda Allah, di mana kita percaya bahwa sabda Allah selalu menyirami hati, menyirami kehidupan, supaya hidup manusia yang mendengarkan dan memperlakukannya hidup di dalam jalan kebenaran. Mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Kristus Yesus Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan. Persekutuan yang kami bangun pada saat hari ini kami yakini hanya oleh karena tatanan dan kuasa Allah kami Yesus Kristus. Bapa di surga, di tempat ini bersama-sama kami membawa segenap hidup kami di hadapan Allah. Ampunilah kami ya Tuhan akan segenap apa yang kami lakukan dan perbuat, jikalau perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah jika tutur kata kami ya Allah tidak berkenan di hadapan Engkau dan melukai hati sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan perilaku kami jika tidak mencerminkan anak kepunyaan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa jikalau dalam keseharian kami belum mampu mewartakan kabar sukacita dengan sepenuh hati kami. Ampunilah kami jikalau dalam hidup ini kami masih sering kali bersungut-sungut akan setiap yang kami lakukan. Kristus Yesus Allah kami, dan di tempat ini kami memohon curahan bimbingan kasih-Mu, sehingga di dalam keseharian kami benar-benar kami hidup di dalam tatanan Kristus Yesus Allah kami, sehingga kami dapat menjalankan hidup ini dengan baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Sabda firman-Mu kami imani bahwa di dalamnya Roh-Mu yang kudus senantiasa mencurahkan pengertian sehingga kami tertuntun dalam jalan kebenaran. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membaca
di dalam surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, kita baca ayat yang kelima sampai dengan 12 yang demikian. Saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka, mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin. Berbahagialah kita semua yang pada saat hari ini bersama dalam persekutuan keluarga membaca sabda Allah, terlebih yang mengimani dan menghidupinya dalam keseharian. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat hari ini kita hayati dengan sebuah tema, kasih Kristus bagi semua bangsa. Kasih Kristus bagi semua bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika ada pertanyaan berapakah jumlah Alkitab yang panjenengan punya di rumah? Mungkin dari kita akan menjawab, Bapak, saya lebih dari 2 Alkitab di rumah. Itu pun yang bahasa Indonesia, belum lagi yang bahasa Jawa. Memang pada umumnya setiap keluarga akan memiliki lebih dari 2 Alkitab. Tergantung berapa jumlah anggota keluarga yang sudah mulai bisa membaca. Alkitab dicetak dengan berbagai macam bahasa dengan tujuan supaya mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga setiap orang yang membaca, merenungkan, dapat memahami kehendak Allah di dalam kehidupannya, apalagi dibaca dengan bahasa ibu atau bahasa kita sendiri. Namun ada sejarah yang menarik Bapak Ibu terkait dengan penerjemahan Alkitab. Supaya Alkitab itu mudah dipahami dengan bahasa masing-masing. Bahasa daerah masing-masing. William Tyndale, ia lahir pada tahun 1494. Adalah seorang akademisi yang menjadi tokoh ternama dalam reformasi gereja. Ia adalah salah satu orang yang berani berupaya menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, rohaniawan, yang pada akhirnya diterjemahkan. Pada saat itu dia adalah orang yang pada saat ingin mewartakan di wilayah Inggris. Ia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Akan tetapi ada sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh dia. Oleh karena pada saat itu Alkitab bukanlah hal yang bisa diterjemahkan semaunya sendiri dalam berbagai bahasa. Oleh karena dalam penafsiran Alkitab dibutuhkan kebijaksanaan, hikmat, sehingga ditakutkan ada salah penafsiran dalam penggunaan Alkitab. Dampak dari upaya penerjemahan itu pada 6 Oktober 1536, William dieksekusi dengan cekikan dan kemudian dibakar. Karena apa yang ia lakukan dianggap salah berdasarkan hukum-hukum agama. Dia dianggap salah juga berdasarkan hukum-hukum yang ada di Inggris pada saat itu. Tekadnya untuk menerjemahkan, tekadnya untuk mempermudah pembaca memahami firman Tuhan, yang akhirnya membawa dia sebagai martir yang mati. Namun pada kenyataannya ketika tahun-tahun kemudian, apa yang dilakukan oleh William ini, meskipun ia mati di eksekusi, karyanya tidak mati. Justru menjadi peranan kunci dalam penyebaran ide-ide reformasi Protestan. Supaya firman Tuhan
mudah dipahami, firman Tuhan mudah diterima oleh segala bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita mengimani bahwa Kristus Yesus hadir untuk segala bangsa. Ia menerima siapapun juga yang datang kepadanya. Kasih Kristus bukanlah kasih yang terbatas, juga kasih yang mampu dibatasi oleh kekuatan apapun. Kasih Kristus adalah kasih yang merdeka di dalam kehidupan manusia. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak terbendung, yang diberikan kepada siapapun juga yang mau menerima kabar baik tersebut. Ini juga yang diinginkan oleh William, sehingga penerjemahan itu terjadi. Sehingga kita pun pada saat hari ini bisa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kita juga bisa membaca Alkitab dalam bahasa Jawa. Dan kita bisa merasakan kasih Allah, merenungkan firman Allah dimanapun dan dapat mengertinya dengan mudah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, penerimaan merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia seperti halnya yang digambarkan dalam surat Yohanes yang ketiga. Betapa bahagianya Yohanes ketika Rasul Yohanes mengetahui sahabat kekasihnya Gaius yang hidup dalam kebenaran, dia mampu menerima dan mampu membuka hati bagi yang lain. Ia mampu membuka dirinya bagi sahabat-sahabatnya yang datang kepadanya, saudara-saudara seiman, meskipun lain daerah. Gaius menunjukkan, ia bersaksi melalui hidupnya, melalui penerimaan dengan sukacita bagi sesama umat percaya. Sehingga Rasul Yohanes begitu bahagia dengan apa yang diperbuat oleh Gaius. Ini adalah sebuah gambaran bahwa kasih Kristus begitu diterima luar biasa oleh umatnya dan diberikan kepada yang lain. Ketika manusia menghayati bahwa dirinya diterima dengan terbuka oleh Allah, ia pun diajarkan untuk menerima terbuka yang lain di dalam hidupnya. Dan itu pun menjadi kesaksian yang hidup di dalam diri Gaius, di dalam kehidupan berjemaat. Ia tidak takut bahwa mereka yang datang menjadi saingannya. Ia tidak takut bahwa mereka yang datang itu pada akhirnya akan menggantikan posisi dia menjadi orang yang terkemuka, seperti yang dialami oleh Diotrephes. Tetapi dia membuka dirinya dengan penuh sukacita, sehingga Injil itu, kabar baik itu senantiasa didengar dan diperdengarkan di dalam kehidupan umat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Allah, di dalam hidup kita ini adalah hidup yang diterima secara cuma-cuma oleh Tuhan Allah. Hidup kita ini adalah hidup yang diberkati begitu luar biasa dari Allah. Oleh sebab itu kita diajak bersama-sama untuk juga menjadi berkat bagi yang lain, bagi gereja-gerejanya di muka bumi ini. Dan Allah mengajak supaya kita bersatu hati memperlakukan kasih di dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan adanya gagasan-gagasan reformasi gereja, kita tahu pada konteks kita pada saat ini bahwa begitu beragamnya denominasi gereja yang ada,
Begitu banyak aliran-aliran gereja yang ada. Dan Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi salah satunya. Oleh sebab itu di tempat ini bersama-sama sesungguhnya kita menghayati bahwa kita memiliki satu panggilan di dalam Tuhan, yaitu mewartakan penerimaan kasih Kristus, kabar baik itu di muka bumi ini. Kita diajak untuk memancarkan kebenaran di dalam kehidupan kita dan menjadi kesaksian yang hidup. Meskipun berbagai macam denominasi gereja, kita sebagai gereja diajak untuk tidak khawatir, tidak cemas, dan tidak menganggap bahwa kita lebih baik ataupun lebih buruk daripada yang lain. Tetapi bersama-sama kita menghayati bahwa panggilan gereja di muka bumi ini adalah sama, yaitu mewartakan kabar baik itu sendiri. Sehingga kasih Kristus itu nyata bagi semua bangsa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Ekumene ini, kiranya kita semakin menghayati kasih Kristus di dalam hidup bergereja. Dan kita mampu untuk senantiasa memperbaiki diri, sehingga gereja yang sudah diberkati Allah di muka bumi ini akan semakin baik hari lepas hari. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan memanglah tidak sempurna, tetapi sekiranya Kristus Yesuslah yang menyempurnakan apa yang kita lakukan. Sekiranya kita mampu menerima satu dengan yang lain untuk mewartakan Injil dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kristus Yesus Allah kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat dan kasih karunia Allah di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau menghadirkan gereja di muka bumi ini, dan Engkau mendasarinya dengan kasih-Mu yang mengikat. Engkau mendasarinya dengan pengorbanan Kristus yang senantiasa ada di dalam hidup ini. Kristus Yesus Allah kami, berkatilah kami, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Ajarkan kami untuk memancarkan kebenaran dan hikmat Tuhan, sehingga kami mampu menjadi saksi yang baik di dalam hidup ini, dan mampu memancarkan cahaya kemuliaan kasih-Mu, sehingga nama-Mu semakin diperdengarkan. Berkatilah lewat pribadi-pribadi yang di dalamnya ikut berpelayanan, penatua diaken, pandu puji, organis, begitu juga tim multimedia yang setia untuk menyediakan pelayanan. Berkatilah kami semua, sehingga ya Tuhan, kemuliaan kasih Allah semakin diperdengarkan di muka bumi ini, di dalam segala bangsa. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami. Ajarkan kami untuk senantiasa membimbing mereka, mengajar mereka untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga hari tuanya menyenangkan hidup Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Bapa di surga, di tempat ini kami berdoa bagi segenap bangsa dan negara kami yang digoncangkan dengan berbagai hal, adanya pandemi corona, adanya demo di mana-mana. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara ini, sehingga dengan berkat kasih-Mu bangsa ini dalam perlindungan,
dalam kuasa Allah kami, Yesus Kristus. Dan di tempat ini ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Berkatilah mereka. Sembuhkanlah mereka ya Bapa dengan kuasa kasih-Mu. Kiranya melalui setiap proses pengobatan, saudara-saudara kami mendapatkan kesembuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan keluarga, bersama anaknya, bersama orang tuanya, jamalah hidupnya, jamalah ya Tuhan hari-harinya. Sehingga ya Tuhan, di dalam kuasa zaman kasih-Mu, tangan Tuhan menopang dan menguatkan kehidupan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan ini. Dan kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat yang hidup dalam setiap pelayanan kami dan bermanfaat bagi setiap pelayanan kami. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang menjadi berkat dalam setiap perjemaat ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Dan ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami. Kristus Yesus Allah kami, Allah yang hidup. Dan di tempat ini bersama-sama kami akan undur ke rumah kami masing-masing dan berkegiatan. Berkati ya Tuhan, lindungilah kami. Sehingga kami dijauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Bapa di surga, segenap hidup kami percayakan dalam tangan kuasa Allah kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita undur dari peribadatan ini dan kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesatuan, di dalam Tuhan ada persatuan. Ingatlah kita sebagai gereja bahwa Tuhanlah sang kepalanya. Kiranya gereja yang sudah terpecah-pecah ini tidak semakin terpecah-pecah kembali. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 448 bait 1 dan 2, Alangkah Indah. Bersama-sama siapkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala kami. Bila kami menikmati
Ya